Kalau di penghuni kos ini buang sampahnya tidak perlu naruh sampah di depan atau memang Ya, harus dibuang di masing-masing kamar ada disediain tempat sampah. Itu yang kita buang di sini. Oh, buang di Hampir situ. jarang kita buang di luar. Oh, hampir jarang buang di luar ya. Artinya pada saat ada sampah penumpuk biasanya penghuni kos taruh di Penjaga. depan Iya tadi kamar. Nanti diambil sama penjaga. diambil sama penjaga itu paginya. Ya enggak kok. Bisa siang, bisa pagi. Jarang memang yang langsung buang langsung ke Jarang. Kecuali barang-barang besar. apa? Jarang. Kecuali Barang-barang besar. Tetangga kos ADP ungkap buang sampah tengah malam bukan kebiasaan diplomat muda Kemlu. Yang masalahnya mungkin lagi emang pengen buang sampah aja. Kebetulan. Terus apa masalahnya sama buang sampah? Kalau misalkan emang ada sangkut pautnya sama buang sampah, ya udah cek aja sampahnya. Ya udah dicek ya. Terus ada temuan apa tuh di dalam sampahnya? Katanya ada kresek yang mencurigakan, Pak. Itu apa, Pak? Plastik hitam. Nah, betul. Jadi 2323 itu memang ada notifikasi waktu di CCTV. Ya. 2323 yang bersangkutan keluar pakai baju hitam kalau nggak salah. Ya. Bisa diputar mungkin gambar itu ya, teman-teman. Bawa tas kresek, itu dibuang ke depan. Memang Pak penjaga kosan bilang di depan kamar tuh kan ada disiapkan ember. Ya. Jadi Itu ember itu Tempat sampah. untuk sampah. Loh, kenapa nggak dibuang di depan? Nah, itulah yang saya tanya. Di situ Pak Siswanto juga agak heran kenapa kok dibuang di luar situ. Nih lihat nih. Tuh, CCTV ada 4 biji di depan doang itu. Belum yang di dalam-dalamnya. Ya kali, CCTV ini cuma pajangan doang, CCTV pada mati. Harusnya kan kelihatan nih, di monitor CCTV ini pasti banyak orang lalu lalang yang keluar masuk nih udah pasti jelas ketahuan, kelihatan gitu kan. Ya kan? Tapi Kemudian dari penuturan penjaga kos, Pak, adakah ditemukan barang-barang lain selain selimut dan lakban tidak jauh dari tempat tidur atau dari jasad? ya ini obat-obat ringan kayak yang bersangkutan kan Sakit GERD ya kabarnya katanya ya? kena GERD sama kolesterol tinggi. Teman-teman lihat di CCTV yang sudah beredar bahwa kresek, tadi kami juga mengkonfirmasi ke Pak Penjaga, betul itu bahwa kresek dan sebagainya. Kami sebenarnya tahu sedikit banyak apa isi kreseknya, tapi nanti kami dalami di Polda Metro. Memang kalau di penghuni kos ini buang sampahnya tidak perlu naruh sampah di depan atau memang Ya, harus dibuang di masing-masing kamar ada disediain tempat sampah. Itu yang kita buang di sini. Oh, buang di Hampir situ. jarang kita buang di luar. Oh, hampir jarang buang di luar ya. Artinya pada saat ada sampah penumpuk biasanya penghuni kos taruh di Penjaga. Iya tadi kamar. Nanti diambil sama penjaga. diambil sama penjaga itu paginya. Ya enggak kok. Bisa siang, bisa pagi. Jarang memang yang langsung buang langsung ke Jarang. Kecuali barang-barang besar. apa? Jarang. Kecuali Barang-barang besar. Katanya ada kresek yang mencurigakan, Pak. Itu apa, Pak? Plastik hitam. Nah, betul. Jadi 2323 itu memang ada notifikasi waktu di CCTV. Ya. 2323 yang bersangkutan keluar pakai baju hitam kalau nggak salah. Ya. Bawa Bisa diputar tas- mungkin gambar itu ya, teman-teman. Bawa tas kresek, itu dibuang ke depan. Memang Pak penjaga kosan bilang di depan kamar tuh kan ada disiapkan ember. Ya. Jadi Itu ember itu Tempat sampah. untuk sampah. Loh, kenapa nggak dibuang di depan? Nah, itulah yang saya tanya. Di situ Pak Siswanto juga agak heran kenapa kok dibuang di luar situ. Nah, ya kan? Tapi ketika kami konfirmasi kepada penyidik yang hadir, itu sudah disita Oh. sebagai barang bukti. Apa isinya, Pak? Ya, di antaranya ada secara detail kami nanti biar penyidik yang Oke, jelaskan. tapi kalau dari Pak Arief sendiri cukup agak aneh nggak? Dengan barang Ada kejanggalan ada nggak? kejanggalan nggak isi kresek itu, Pak? Eh, Kalau kita bicara kresek dibuang berarti bayangan saya sampah kan? Nih lihat nih. Tuh, CCTV ada 4 biji di depan doang itu. Belum yang di dalam-dalamnya. Ya kali, CCTV ini cuma pajangan doang, CCTV pada mati. Harusnya kan kelihatan nih, di monitor CCTV ini pasti banyak orang lalu lalang yang keluar masuk nih udah pasti jelas ketahuan, kelihatan gitu kan. Terus masih ngapain juga? Terus penyelidikan nih ngapain? Ini harusnya dari CCTV aja nih udah bisa ketemu orangnya.
lorong ke kamar korban aja ada tuh CCTV. Aneh banget. Kalau misalkan itu CCTV nyorot ke lorong kamar korban, kan ketahuan orang yang keluar masuk, yang datang. Masa sampai sekarang belum ketemu juga? Pak, tolong Pak, ini skenario sama sandiwara bapak-bapak semua ini udah pada ketahuan. Mau ngapain, mau ngikutin kasus Sambo? Ya Allah. Pak, tolong apa jangan bikin geram warga yang ngikutin kasus berita ini. Kita ini cuman pengen tahu, maksudnya keadilan di negara ini tuh benar-benar terbuka, benar-benar ada apa enggak sih? Cuma pengen tahu juga hukum di negara ini tuh gimana gitu. Walaupun kita tahu hukumnya udah bobrok gitu kan. Tapi seenggaknya kita tuh pengen lihat apakah ada perubahan dari kasus ini. Walaupun ya emang kasus ini tuh menutupi kasus-kasus yang lain gitu. Kayak kasus Raja Ampat. Ya banyak lah kasus-kasus korupsi yang ketutup sama kasus ini gitu. Kita juga ngikutin kasus-kasus yang ada di media gitu. Tapi yang bikin geram nih kasus ini tuh harusnya kasus yang nggak terlalu sulit gitu. Masa nggak bisa dipecahin juga, Pak? Ya Allah, masa harus nyawa detektif Conan? Itu tuh apa, robot-robot anjing atau robot-robot yang kemarin dibeli, coba pakai Pak lah. Oke guys, ini adalah foto penampakan bagian dalam pintu kos diplomat almarhum Arya Darupangayunan yang dibagikan oleh Kompolnas. Nah, petunjuk ini adalah bagian penting dalam pengusutan kasus, sebab Kompolnas mengatakan bahwa pintu ini nggak bisa dibuka dari luar dengan mudah. Jadi ada dua kunci. Yang pertama adalah kunci dengan sistem kartu, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam kamar. Nah, yang kedua, ada sebuah kunci yang berbentuk slot. Ini yang dikatakan bahwa kunci inilah yang hanya bisa dibuka atau dikunci dari dalam kamar. Maka, pada rekaman video CCTV yang beredar, penjaga kos perlu mencongkel jendela, lalu menjangkau kunci slot kamar almarhum dan membuka pintunya. Nah, posisi pertama kali sebelum pintu dibuka tuh kayak gini. Jadi posisinya slotnya ini terkunci. Slot manualnya terkunci yang hanya bisa dibuka dari dalam kamar. Nah, gue ada pertanyaan di sini. Oke, katakanlah memang betul di pintu ini ada dua kunci yang terpasang, yaitu kunci dengan kartu dan juga kunci manual berupa slot. Yang artinya, ini keamanannya terjamin dong. Ada dua kunci yang terpasang sekaligus. Tapi kenapa? Di bagian jendela itu terkesan mudah ya, untuk dicongkel dan dibuka dari luar kamar. Jadi kayak percuma dong. Lo udah bikin pintu nih, yang safety keamanannya terjamin dengan dua kunci sekaligus yang dipasang di pintu. Tapi dengan mudahnya, jendelanya ini bisa dicongkel atau dibuka dari luar. Ini gak ada maksud apa-apa ya. Gue cuma mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Dan sekali lagi gue ingetin ya, kita tuh boleh aja beropini atau berpendapat. Tapi sekali lagi, jangan duduk siapapun. Dan kita percayakan aja kasus ini ke pihak kepolisian, oke? Ya kan? Tapi Kemudian dari penuturan penjaga kos, Pak, adakah ditemukan barang-barang lain selain selimut dan lakban tidak jauh dari tempat tidur atau dari jasad? ya ini obat-obat ringan kayak yang bersangkutan Sakit GERD ya kabarnya katanya ya? kena GERD sama kolesterol tinggi, obat turun Oh, panas. yang bersangkutan tuh mengalami sakit lambung, Pak? Katanya sih, tetapi Karena kan ada juga di berita penjaga warung di depan itu sering Meminum soda, minum beli soda, soda. minuman bersoda. Katanya. benar. Nah, di situ nggak ada barang-barang hilang, cuma ada obat-obatan yang sifatnya ringan tadi. Gitu. Pak Arief, dari Kompolnas juga sempat berbincang juga dengan pihak keluarga ya? Atau dari pihak kepolisian Iya ya? kan Pak Anam. Iya, Pak Anam. Kalau kita melihat jamnya ya Pak ya, sebenarnya kan jam 9 sampai pagi itu kan jam orang beristirahat ya. Kenapa keluarga sebegitu khawatirnya harus berkali-kali menelpon untuk bisa dipastikan korban ini tidak kenapa-napa? Apakah memang kalau netizen berspekulasi, apakah ada ancaman sebelumnya kepada keluarga dan juga kepada korban sehingga sang istri sebegitu khawatirnya, tidak ada komunikasi dengan Pak Daru, Mas Daru? Kompolnas klaim tahu alasan penjaga kos diplomat Arya Daru mondar-mandir kenapa tak mengetuk pintu. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi indekos diplomat muda Arya Darupangayunan 39 tahun di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 22 Juli 2025. Hingga kini penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Kemlu Arya Darupangayunan belum diketahui. Jasad Arya Darupangayunan ditemukan di kamar indekos kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi. Setelah ditemukan, kepala korban sudah dalam kondisi terlilit lak-lak kuning dengan tubuh terbungkus selimut. Meski begitu, polisi
polisi mengungkap bahwa tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Komisioner Kompolnas Khairul Anam memeriksa kamar Arya Daru saat mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP. Selain itu, Kompolnas juga meminta keterangan penjaga indekos Arya Daru. Adapun penjaga indekos Arya Daru menjadi sorotan setelah terlihat dalam rekaman CCTV yang saat melintas di depan kamar korban. Penjaga indekos itu terlihat mondar-mandir di depan kamar Arya Daru pada Selasa 8 Juli 2005 pukul 00.27 WIB dan 05.20 WIB melalui rekaman CCTV. Anam juga mengungkap ada alasan mengapa penjaga indekos hanya mondar-mandir di depan kamar Arya Daru tanpa mengetuk pintu. Khairul Anam mengaku sudah mengetahui konteks dari kejadian itu, termasuk membaca pesan WhatsApp antara penjaga indekos dengan istri korban. Jadi kalau tadi misalnya kenapa penjaga indekos kok nggak langsung ketuk pintu dan sebagainya, kami dijelasin konteksnya, termasuk kami juga membaca WA-nya Papar Anam Selasa dilansir tribunjakarta.com. Khairul Anam menyampaikan salah satu temuan penting yang didapat pihaknya yakni kondisi kamar Arya baru dipastikan terkunci dari dalam. Menurutnya hal ini sebagaimana keterangan dari penjaga indekos yang turut memeragakan saat mendobrak kamar Arya Daru. Enggak lah, penting adalah kami cek posisi kunci, katanya.